Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kumpi Tarot. Biasa dipilih kartumu. Hai teman-teman, hari ini aku pengen bikin vlog itu tentang keuangan atau rezeki atau paling utama keuangan ya di tahun 2021 ini. Kira-kira ada apa dan ada gambaran apa sih untuk tahun 2021 dari segi keuangan. Paling tidak teman-teman bisa antisipasi, paling tidak teman-teman bisa ambil langkah seandainya amit-amit pandemi terjadi lagi. Masih terjadi sih sebenarnya, maksudnya lockdown terjadi yang cukup panjang yang seperti tahun lalu ya, amit-amit ya, semoga tidak terjadi. Walaupun saya juga sudah baca di sosial media sudah mulai ada PSBB lagi ya di Jawa Tengah, itu termasuk Semarang itu termasuk yang di lockdown atau di PSBB. Nah, oke teman-teman, aku akan kocok kartu aku sekali lagi di keuangan tahun 2021 seperti apa. Ini dia. Nah, ini aku tebar dan aku akan mulai pilih nomor satu. Ini aku alasin tisu ya, karena biar tidak licin teman-teman. Yang kemarin tuh licin. Nah, ini masih mending ya. Ini nomor satu. Nomor satu. Nomor 2, rezeki atau keuangan di tahun 2021. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Dan yang terakhir di nomor 4 sementara. Oke, nanti sambil teman-teman memilih, nanti baru aku akan bacain. Dan nanti setelah teman-teman memilih, teman-teman baru akan kartunya akan aku turunin. Maaf ya teman-teman ya. Nah, setidaknya nggak apa-apa ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. 4, 3, 2, 1. Monggo teman-teman. 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, sudah jatuh dia, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Nah, silakan teman-teman, 15 detik. Oke. Sudah? Oke, baiklah, aku akan mulai di kartu aku nomor 1. Tapi sebelumnya sekali lagi dengan temanya keuangan di tahun 2021 seperti apa. Kira-kira ada gambaran strategi apa sih yang harus teman-teman lakukan. Oke, ini dia nomor 1. Wow, ada kartu pahlawan, ada kartu berdagang, dan ada kartu pasrah. Artinya gini, aku boleh menjelaskan. Aku tahu di sini ini kebaca juga karakter atau tipe dari teman-teman semua ya. Kelihatan sekali di kartu aku karakter atau tipenya itu lebih kecenderungan ke arah punten ya, apa namanya, teman-teman orangnya dermawan, terus orangnya juga nggak enakan. Kalau aku lihat dari kartu aku, dan tipe yang rela berkorban artinya adalah ya apa ya, ya istilahnya suka menolong orang ya kalau aku lihat dari kartu aku. Jadi ya alhamdulillah gitu kan, paling tidak untuk segi sifat atau karakter ya memang teman-teman humble semuanya gitu. Tapi memang strategi apa sih yang akan dihadapi di tahun 2021 untuk masalah pekerjaan ataupun keuangan? Salah satu itu adalah ada unsur berdagang. Teman-teman punya niatan dagang, monggo. Teman-teman punya niatan untuk usaha, silakan. Kira-kira usaha di bidang apa? Kalau aku lihat dari kartu aku di sini, mungkin karena ada unsur hukum ya, berarti mungkin usahanya cukup besar. Artinya cukup besar adalah ini memakan istilah kasarnya, memakan sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum. Mungkin salah satunya adalah franchise. Kalau kita franchise itu kan otomatis kita kan sudah mengikuti produk dari yang kita franchise, daripada teman-teman buka sendiri tapi dengan mengikuti nama. Misalnya aku buka apa ya, misalnya aku buka singkong ngehe misal gitu kan. Nah, berarti kan aku udah punya produk nih, singkong gitu kan, singkong goreng krius misalnya gitu kan. Tiba-tiba ada orang juga bikin, tapi dia tidak ambil paket di kita, tidak ambil franchise paket di kita, sehingga orang tersebut langsung pakai dengan nama singkong kremes kriuk gitu misalnya kayak gitu. Dan namanya sama plek-plek, mungkin beda di logonya doang atau beda di warnanya sedikit beda. Misalnya bisa kita identik warna kuning, dia kuning ke orange-orange. Nah, itu kan sudah bisa, mungkin kita bisa bukan ciduk ya, tapi mungkin kayak bisa
kita bisa mempatenkan produk ya gitu loh. Jadi di sini sih produk ada gambarannya teman-teman berdagang, dan ada gambarnya di sini unsur hukum. Mungkin bukan hukum dalam arti apa ya, tapi teman-teman yang pada akhirnya franchise kan. Kalau franchise itu kan sudah punya orang ya, kayak misalnya Punten punya, saya nggak endorse dan saya nggak promo ya. Ya teman-teman udah pada banyak yang tahu deh, punyanya Ruben Onsu, dia geprek bensu ya kalau nggak salah, geprek bensu. Nah dia kan ada orang yang mau franchise sama dia bisa gitu loh. Atau kayak punyanya siapa lagi, banyak lah artis, atau teman-teman aku juga nih yang pengusaha-pengusaha ini, mungkin kalau teman-teman dengar Macaroni King, nah kayak gitu. Nah jadi kalau aku lihat sih di sini sepertinya sih memang ada gambaran usaha, dan gambaran usahanya itu adalah yang berhubungan dengan usaha yang franchise. Nah kalau aku sih menyarankan sama teman-teman yang pilih kartu nomor 1, kalaupun teman-teman memang pengen usaha franchise, pastikan dulu nih makanan atau minuman apa yang teman-teman franchise, dan pertahanan hidupnya itu berapa lama gitu loh. Kayak contoh, jangan sampai kayak misalnya yang waktu itu apa ya, yang cappuccino cincau, capcin. Nah sampai sekarang alhamdulillah masih ada, masih banyak yang bertahan, tapi kan sudah tidak booming, yang pada akhirnya diganti es viral, apa itu, es apa ya waktu itu, Milo ya. Milo tidak terlalu bertahan lama, pada akhirnya masuk ke Thai tea. Thai tea dari harganya yang 15.000 satu cup gelas gede, sekarang pada akhirnya ada yang goceng guys, yang 5.000 yang gelas reguler. Nah istilahnya seperti itu. Jadi teman-teman juga harus lihat kalau mau franchise seperti apa dulu gitu loh. Boleh gak masalah. Di sini kelihatan kok usaha yang akan teman-teman ambil di nomor 1 ini, teman-teman yang pilih nomor 1 memang usahanya franchise kalau aku lihat ya. Dan ada unsur berdagangnya, berdagang franchise. Cuma memang di sini pastikan dulu usahanya apa, pastikan dulu produknya apa gitu kan. Jangan teman-teman ngerasa punya budget, oke nih gue punya 10 juta, gue pengen ini franchise gitu. Nah franchise yang 10 juta kan mungkin ada ya yang pakai gerobak-gerobak gitu. Nah teman-teman mau bikin apa gitu. Nah pastikan dulu lokasi teman-teman yang mau ambil itu, lokasinya macam apa, di situ ada apa aja gitu. Jadi teman-teman harus berani juga memilihnya ya, memilih untuk yang aku ambil ini, aku ambil itu gitu. Jadi ya paling tidak teman-teman juga memikirkan resikonya nanti apa gitu, dan jangan mikirin cuan aja, tapi mikirin resikonya tuh bakal seperti apa. Jadi kelihatan sih keuangan tahun ini paling tidak yang pilih nomor 1 lebih baik, karena ada gambaran usaha, berarti kan artinya adalah Punten ada segi materi yang disisihkan untuk usaha, dan ada juga materi yang mungkin tersimpan. Karena kalau aku lihat dari kartu aku, dan alhamdulillah sih tidak terlalu ada sebuah masalah besar ya. Palingan ya itu adalah teman-teman cuma sedang bimbang untuk mau usaha apa. Walaupun yang aku lihat sih clue-nya dari kartu ini adalah franchise gitu kan, tapi memang franchise-nya apa juga teman-teman kan harus bisa memilih gitu. Itu aku lihat kartu aku nomor 1 ya teman-teman ya. Nah kalau yang di nomor 2 nih, kira-kira keuangan tahun ini kayak apa sih gitu. Kedamaian, ketenangan, lumayan lah bisa nyimpen. Wow, ada ketulusan, kesuksesan, alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget, di sini ada kartu ketulusan kesuksesannya untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Artinya adalah rezekinya luar biasa. Tahun 2020 yang mungkin teman-teman kepending pada akhirnya diganti di tahun 2021. Bahkan di kartu aku ada tuh, saya dapat memberikan pekerjaan buat orang lain. Artinya adalah dari mungkin usaha atau pekerjaan yang teman-teman sudah pernah lakukan di tahun 2020, atau memang sudah berdiri dan pada akhirnya teman-teman bisa buka cabang lagi, atau buka toko lagi yang notabene teman-teman biasa jualan, misalnya jualan A gitu kan, ya alhamdulillah bisa punya toko lagi untuk jualan A juga, tapi tidak satu tempat atau satu daerah. Nah ini alhamdulillah banget nih nomor 2, kedamaian, ketenangan. Artinya adalah teman-teman pinter banget safety keuangannya, teman-teman bisa banget mengatur keuangannya. Yang aku juga lihat keuangannya juga paling tidak di sini ada faktor keamanan dari keuangan teman-teman, ada faktor kebahagiaan juga dari keuangan teman-teman, yang setidaknya teman-teman sudah melakukan sesuatu hal yang terbaik. Sesuatu hal yang terbaik itu adalah sesuatu hal yang dimana teman-teman bisa memberikan atau menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Wow, ada kartu kesuksesan. Ya mungkin bukan berarti di sini pandemi tidak berpengaruh buat teman-teman, tetap berpengaruh. Tapi paling tidak ada rasa syukur, ada rasa aman yang teman-teman pilih kartu nomor 2. Alhamdulillah banget nih, puji syukur banget gitu kan. Paling tidak saya masih punya gaji 5 juta, saya singkirkan buat bayar ini, bayar itu, masih ada sisa 1 juta. 1 juta ini saya coba tabung, ternyata dari tabungan ini saya bisa membuka lagi atau menciptakan lagi lapangan pekerjaan buat orang lain. Wah, nomor 2 keren sih, keren abis. Kalau dibilang hambatan apa sih? Paling hambatan itu adalah jangan keluar jalur kalau kamu mau buka usaha lain.
Kalau kamu mau buka usaha lagi kayak gini, ini contohnya ada tulisannya dapat memberikan pekerjaan buat orang lain, artinya adalah ada gambaran kamu pengen buka cabang lagi atau buka usaha lagi. Nah kalau bisa usahanya itu sejalan dengan usaha apa yang sudah kamu lakukan. Kalau misalnya usahanya itu berbeda, nah ini berarti kamu terlalu banyak mengambil resiko ya, pada akhirnya kita tidak tahu nanti bakal kayak gimana. Kalau kamu buka satu toko dan toko yang lain itu kamu buka dengan produk yang sama gitu atau dengan jualan yang sama, paling tidak saat ini tidak ketutup gitu kan, kamu bisa oper barangnya. Oh ternyata barang A B C D E itu lakunya di toko yang pertama nih, ya udah saya kirim ke toko yang pertama. Yang penting pengaturan manajemen keuangannya, manajemen SDM-nya, manajemen pengaturan, istilah kasarnya planningnya seperti apa itu teman-teman sudah paham. Itu aku lihat aja, jadi gak usah terlalu egois, gak usah terlalu serakah juga untuk aku punya duit lebih nih, aku pengen usaha ini, gak usah kayak gitu. Cari usaha yang paling tidak aman untuk tahun depan. Kok tahun depan, tahun 2021 maksud aku. Gini loh teman-teman, sekalian aku gini, kalau misalnya aku sembari ngobrol ini bukan berarti aku bercerita pengalaman orang ya, tapi aku sedikit menganalisa dari hasil tarot dan kehidupan tahun 2021 yang aku lihat. Sekalipun COVID-19 ini hilang, tapi bukan berarti ekonomi juga akan segera sangat membaik. Tapi paling tidak teman-teman ada faktor titik aman untuk melangkah di tahun 2021. Gak usah terlalu banyak spekulasi, aku mau jualan ini, aku mau jualan ini. Udah, lo lakuin sesuai dengan harapan lo. Kalau bisa jangan belok dari yang lain. Contoh Dokter Tirta, udah itu aja deh yang gampang. Dia punya usaha cuci sepatu ya. Aku lupa deh nama ini apa, aku lupa. Dia berani buka cabang di kota A, kota B, kota C, kota D. Karena apa? Dia buka satu produk. Resiko yang diambil ya resiko hampir sama dengan tempat lain. Misalnya resiko ternyata di Bandung kehabisan nih. Ternyata di Kabupaten Bandung, misalnya di Cimahi, ternyata stoknya masih banyak nih, misalnya untuk warna gitu kan. Udah lo ambil di Cimahi. Jadi paling tidak meminimalkan resiko dan tahu yang diambil itu dari Cimahi. Nah, itu intinya. Jadi teman-teman yang pilih kartu nomor 2 jangan terlalu berspekulasi kamu mengambil usaha lain. Karena apa? Resikonya cukup besar. Paling tidak lu orang cari aman untuk masalah pekerjaan atau usaha. Kalau untuk pekerjaan cari amannya apa? Udah nggak usah cari mukaan, udah kerja yang benar sesuai dengan SOP perusahaan, sesuai dengan job desk kamu. Kalaupun kalian pengen buka usaha untuk teman-teman yang bekerja, boleh buka usaha, tapi kamu juga pertimbangkan faktor resikonya apa. Daripada kamu buka usaha, uang yang kamu ambil tidak terkontrol usaha kamu karena kamu juga konsentrasi bekerja, lebih baik uang yang kamu mau limpahkan ke usaha kamu tabung aja. Tabung nanti keambil Mbak Fit, tergantung orangnya. Kamu komitmen tidak dengan tabungan tersebut? Kalau saya sih insya Allah komitmen. Nah kamu komitmen gak dengan tabungan tersebut? Jangan sampai kamu yang tidak komitmen dengan tabungan tersebut. Sebenarnya nomor 2 ini oke banget, rezekinya bagus banget. Ketulusan, kesuksesan, kebahagiaan, berbagi kesenangan, dapat memberikan pekerjaan buat orang lain ya, semuanya bisa. Dari teman-teman yang aspek bekerja, dari teman-teman yang sudah punya usaha. Tapi untuk teman-teman yang bekerja, pikirkan dulu usahanya apa dan siapa yang jaga dan lingkungannya ada di mana. Jangan sampai misal teman-teman gini, teman-teman di lingkungan anak SD tapi teman-teman jualannya baju gamis, ya salah dong ya kan. Bener gak logikanya gitu? Paling emak-emaknya doang yang lihat ya kan, tapi belum tentu juga. Namanya emak-emak, ibu-ibu pasti kan udahlah gombal baju juga gampang lah gitu kan. Ibu-ibu mah gampang mikirin baju, penting anak-anak sekolah aja sama makan, apalagi zaman sekarang. Untuk teman-teman yang sudah punya usaha, yang sekarang sudah alhamdulillah usahanya berjalan, jangan terlalu berspekulasi cari usaha lain. Kalau ada teman-teman yang bilang berarti Mbak Fit sama aja tarotnya ini menghambat, sebenarnya bukan menghambat, tapi paling tidak 1 tahun ini, di tahun 2021 ini lo cari aman dulu, bangkitkan dulu usaha yang sudah berjalan. Boleh buka cabang lagi tapi dengan satu usaha yang sama. Tahun 2020 plek langsung lo, kita percaya deh teman-teman tidak punya pegangan apa-apa kan untuk tahun 2020 kemarin, pas lockdown langsung lockdown brek. Itu pun semua aspek merasakan. Saya sebagai tukang tarot merasakan, suami saya sebagai usaha juga di toko juga merasakan, semua aspek merasakan. Nah, jangan sampai
apa namanya yang terjadi di lockdown di tahun 2020 itu, kitanya yang di sini udah ngerasa aman poya-poya. Nah, salah. Kita udah ngerasa aman, oh ya udah gue mau buka usaha lagi nih, gue pengen usaha gue banyak, boleh. Daripada usaha banyak tapi dengan produk yang berbeda, mendingan satu jalan. Dr. Tirta contohnya, Ruben Onsu contohnya. Siapa lagi? Ada salah satu pengusaha muda. Dia buka franchise Macaroni King. Dia Macaroni King. Terus ada lagi teman aku juga yang konsisten buka masker banyak gitu kan. Sebenarnya yang penting teman-teman konsisten dan mau menjalaninya. Kadang faktor usaha itu kan bermula dari sesuatu hal yang kecil. Kalau teman-teman punya modal besar, monggo langsung buka yang besar, tapi lihat situasi kondisi lingkungannya seperti apa. Kalau modalnya kecil gak usah gengsi, jual yang mungkin kiranya faktor dari modal itu sendiri, atau udah buka usaha atau cabang lagi yang sudah teman-teman geluti atau teman-teman jalani. Itu dia nomor 2. Jadi ya teman-teman, nomor 2 alhamdulillah rezekinya bagus banget di tahun ini. Ada kesuksesan, kebahagiaan, bahkan ada tulisannya di kartu aku, dapat memberikan atau menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Tapi penjelasannya sudah aku jelaskan tadi dan semoga teman-teman bisa mengerti. Oke, itu nomor 2. Jadi keuangannya insya Allah tahun ini aman, tapi ya tetap dengan segala konsekuensi atau prosedur yang tadi sudah aku jelaskan. Itu nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Wow, pekerjaan yang menyenangkan. Ada kartu pertobatan dan ada kartu yang ketiga, ada kartu kehilangan. Artinya adalah jangan terlalu banyak mengambil resiko dari sebuah pekerjaan. Saat ini teman-teman masih aman di sebuah pekerjaan, gak usah resign sebelum kamu dapat pekerjaan baru. Karena apa? Kamu nyesel dan kamu amsyong sendiri, ada kartu kehilangan uang. Artinya adalah kita tahu kok pasti di walaupun maaf teman-teman, walaupun saya mungkin tidak bekerja lagi di dunia perkantoran, tapi saya sering dapat curhatan tentang teman-teman yang mungkin kerja di dunia perkantoran. Gila ya Mbak Fit, job desk gue ditambah tapi dari segi salary nggak naik. Nah itu hampir aku mendengarkan. Nah ini terjadi di nomor 3. Daripada keuangan kamu tahun 2021 hilang, artinya adalah nyungsep, jatuh, tapi lebih baik kamu bertahan dengan segala konsekuensi yang ada di dalam perusahaan kamu. Resiko ditanggung sendiri. Dalam arti gini, gue udah capek nih Mbak Fit di perusahaan ini, gue pengen keluar aja. Pikirin dulu, kamu keluar, kamu ada apa, kamu punya cicilan gak, kamu anak kamu gimana gitu kan. Terus udah gitu kamu kan misalnya kamu sebagai istri nih gitu kan, kamu juga niatnya kayak membantu ekonomi suami. Tapi kalau misalnya kamu resign sekarang, kamu sudah siap semuanya plek keteplek di suami, kamu sudah siap nanti kamu gak bisa bantu cicilan. Nah jangan sampai apa yang sudah kamu rencanakan malah jadi bumerang buat diri kamu. Enggak Mbak Fit, gue gak betah, habisnya gue job desk gue nambah tapi gaji boro-boro 50.000 naik. Nah salah. Di zaman sekarang paling tidak kamu cari posisinya aman dulu. Boleh kamu resign, tapi paling tidak kamu apply. Ya kalau apply nanti gue dapat interview gimana, kamu masih punya jatah cuti nggak? Apalagi tahun 2020 bisa dibilang libur tahun baru, libur Natal, mungkin kalian bisa aja nggak ambil kan. Nah itu kalau bisa masih ada sisanya, pakai aja tuh cuti gitu kan. Paling tidak teman-teman yang pilih nomor 3 itu, biar keuangan kamu tidak anjlok, jangan resign sebelum kamu memang ada sesuatu hal pendapatan lain, selama kamu memang masih butuh uang. Artinya gini, kalau teman-teman memang ngerasa masih pekerjaan ini masih butuh untuk menopang kehidupan kalian, gak usah keluar, gak usah, nanti kamu nyesel sendiri. Karena kelihatan sekali di kartu aku ada kartu penyesalan. Aduh, aku narotnya sambil garu-garu kepala loh. Berarti kan memang paling tidak semoga yang disampaikan ini kena ya semuanya. Karena memang aku sedang menggebu-gebu banget nih ngeliat tarot ini, tarot keuangan ini aku mau gebu-gebu sekali. Jadi ya kalau aku boleh saran, gak usah terlalu banyak mengambil resiko untuk teman-teman yang bekerja, karena di sini kelihatan sekali ada kartu pekerjaan menyenangkan dibandingkan yang nomor 2 ya. Nomor 2 tadi kelihatan ada tulisannya ada memberikan pekerjaan buat orang lain. Nah, ini di sini kan berarti teman-teman di sini posisinya adalah bekerja di dalam sebuah perusahaan atau perbankan atau BUMN yang ada di Indonesia. Gak usah ngambil resiko apa-apa. Kalau memang kamu masih mau bertahan dengan kamu butuh uang, udah bertahan dulu. Sabar, pelan-pelan cari pekerjaan lain. Sekiranya kamu interview, ternyata kamu keterima dan kamu cocok dengan perusahaan baru dengan segala konsekuensi nanti yang ada, monggo silakan diambil. Tapi sebelum kamu dapat pekerjaan baru atau kegiatan yang bisa menghasilkan uang, gak usah kamu keluar.
Jujur di kartu aku penyesalan tahun 2021 kalau kamu nekat seperti itu, kamu tidak berani untuk kamu malah nekat dan berani untuk mengambil resiko sendiri, monggo. Karena di kartu aku ada kartu kehilangan pekerjaan ataupun kehilangan keuangan. Artinya adalah malah tahun 2021 tidak lebih baik daripada tahun 2020. Jenuh, semua pekerjaan yang kita lakukan tuh jenuh. Capek Mbak Fit dimarah-marahin bos, sama semua pekerjaan itu penuh dengan resiko. Tapi apa, tahun ini selama kamu masih membutuhkan uang dari hasil keringat kamu sendiri, gak usah cari sesuatu hal yang membunuh kamu sendiri. Jangan bunuh diri kalau kamu belum siap menerima kenyataan yang ada, kamu belum siap dengan segala konsekuensi yang terjadi. Jadi gak usah ngambil resiko. Nomor 3 ini gak usah ngambil resiko. Kalau kamu gini, oke Mbak Fit, kalau gue bertahan apa yang terjadi? Oke, aku ambil 2 kartu. Kalau kamu bertahan, paling tidak ada ilmu baru nantinya yang kamu dapati. Mungkin bisa jadi ada job desk jelas, dan bos pada akhirnya, Fit, lo job desknya A, B, C, dan E. Jadi yang F ini jangan kamu kerjain lagi, ini nanti aku serahkan sama si ini gitu. Gitu kan nanti akan ada kejelasan. Tapi memang di sini sabar, sabar dulu. Kondisi itu memang kondisi bukan dimana kamu yang kepengen, tapi memang keadaan yang membuat jadi seperti ini. Syukur-syukur kamu di perusahaan tersebut tidak kena perampingan. Kalau kamu kena perampingan, piye? Udah langsung drop sedrop-dropnya, tapi kamu kena perampingan, bingung kan? Nah, makanya selagi teman-teman di sini masih bisa bekerja, ayo kerjakan, lakukan. Jangan terlalu banyak mengambil resiko. Gue pengen keluar. Karena kadang ucapan itu adalah doa. Jadi udah, kalau memang teman-teman masih butuh uang, udah jalanin dulu aja. Tapi kan capek Mbak Fit, ditekan bos, semuanya nggak ada yang enak. Nggak ada yang enak kok. Dari orang besar pun dia akan merintih dari bawah kok. Baim Wong, Raffi Ahmad, Ruben Onsu, punten ya, ibarat kata mereka bercerita juga jerih payahnya mereka seperti apa ya. Mungkin pas lahir kehidupannya enak, tapi kan tidak langsung yang wow banget seperti yang sekarang mereka punya kan. Nah, intinya seperti itu. Jadi ya teman-teman yang bekerja, nikmatin dulu pekerjaan kamu. Jangan terlalu mengambil resiko untuk buru-buru keluar selama kamu belum punya pekerjaan atau pegangan lain. Karena apa? Karena pada akhirnya kamu akan menyesal dan malah takutnya keuangan kamu di tahun 2021 lebih memburuk. Itu aku lihat di kartu aku nomor 3. Nah, yang terakhir nomor 4, keuangan seperti apa sih? Wow, ada kartu bintang. Wow, ada kartu LDR, keuangan membaik. Aduh, tapi situ. Nah, ini nomor 4 ini alhamdulillah sebenarnya dari segi keuangan dia aman sekali. Mungkin kalau aku bilang itu adalah, mungkin teman-teman yang sedikit besarnya kerja di BUMN ya, kayaknya ya. Ini gambar kartu aku BUMN atau mungkin pegawai negeri sipil ya. Apa sih sekarang sebutannya ASN ya? ASN. Nah, mungkin teman-teman yang kerja di ASN. Kenapa saya bilang di sini wow banget? Ya karena memang aku lihat dari kartu aku 2020 walaupun ada dampak dari COVID-19 atau pandemi, tapi tidak terlalu berpengaruh. Mungkin berpengaruh, tapi kan saya bilang tidak terlalu berpengaruh. Di tahun 2021 ada gambarnya berita baik, artinya adalah rezekinya masih tetap aman-aman aja. Tapi kalian orang jangan takabur. Jangan sampai rezeki kamu nyungsep karena ulah kamu sendiri. Ah, nyantai. Gue masih ada gaji 13, gue masih ada nanti tunjangan ini, oh nanti kalau misal cuti gue masih bisa cair nih, misalnya kayak gitu kan. Tapi apa, kamu boros yang pada akhirnya mungkin ada sesuatu hal yang terjadi dari segi keuangan bikin kamu akhirnya bingung juga, gali lubang tutup lubang. Nah, disinilah jadi teman-teman yang ngerasa keuangannya sangat safety, sangat aman gitu kan, ayo nabung. Boleh beli sesuatu tapi ada pertimbangannya, ada ini baik, ini kurang lebihnya nggak ini nih nggak pas nih buat gue, oh ini lumayan nih, oh ini bagus nih. Nah, jadi ada sesuatu hal yang teman-teman juga harus pertimbangkan. Bukan dari kartu tarot aku ini teman-teman nggak boleh jajan, bukan. Jujur tahun ini keuangan kamu bagus, tapi ada keuangan yang bikin kamu jeblok. Karena apa? Karena kamu tidak sadar ternyata tagihan kamu membeludak, ternyata kamu iseng-iseng belanja. Punten teman, belanja online itu kan lagi banyak promo yang aku nggak nyebutin nama ininya deh, tapi yang letter ya, berarti bisa dibayar nanti gitu kan. Itu pun aku hampir tergoda loh gitu. Alhamdulillah limitku masih sedikit gitu ya, jangan sampai banyak juga sih,
biar bisa terkontrol juga ya. Alhamdulillah sih nggak kepake ya, yang pokoknya ada tulisan letter-letter, pasti teman-teman yang sering belanja online ngerti deh ada tulisan letter-letter. Nah, jangan sampai promo-promo yang ada di dalam aplikasi tersebut membuat kita terjerumus ya, pada akhirnya nggak sengaja teman-teman ceplet belanja A total 500, belanja B total 600, belanja C total 500, blok. Tahu-tahu di bulan yang sama, di bulan depan, di tanggal yang sama, total tagihannya langsung berkini. Aduh, hati-hati itu. Banyak orang terjerumus dengan pinjaman online. Bukan berarti teman-teman nggak boleh minjem. Ya kalau mau minjem silakan, tapi harus berani bertanggung jawab untuk membayarnya. Kita berani pinjam ya kita berani bayar dong ya kan. Jangan cuma enaknya terima uangnya doang. Nah ini yang di nomor 4 ini, jangan sampai terjerumus dengan pembelanjaan online atau segala sesuatu hal yang teman-teman enak, minjemnya enak tapi nggak mau bayarnya. Nah itu dia nomor 4. Jadi harus bisa mengontrol. Oke, kan gue juga ngambil letter-letter ini Mbak Fit, gue belinya logam mulia. Oke, lo beli logam mulia tapi lo bayar nggak gitu. Jangan sampai ketumpuk dong, jangan sampai jadi bumerang buat diri kamu sendiri yang tiba-tiba blok utangnya numpuk, tambah bunganya. Aduh, udah itu banyak banget deh, hati-hati deh. Jadi ya alhamdulillah untuk teman-teman yang nomor 4 rezekinya alhamdulillah bagus, masih stabil, tidak ada potongan ya, paling potongan cuma berapa perak lah ya, nggak sampai yang wow banget potongannya. Tapi di sini jangan sampai terlena, jangan sampai takabur yang membuat kalian sendiri yang nanti pada akhirnya terjerumus atau terperangkap dengan hutang-hutang atau pinjaman-pinjaman online. Nah itu kelihatan sekali di kartu aku nomor 3. Jadi teman-teman harus bisa mengontrol keuangan walaupun ada promo apapun, walaupun ada yang tulisan letter-letter, coba gunakan sebijak mungkin. Paling tidak adalah teman-teman masih berpikir untuk bisa bayarnya. Itu aja sih untuk nomor 4. Jadi keuangan di nomor 4 sangat-sangat baik, tapi harus bisa mengontrol keuangan atau pengeluaran yang ada. Jangan sampai kamu terjerumus di dalam hutang-hutang yang ada, oke? Itu dia nomor 4. Alhamdulillah, aku sudah bacain keuangan di tahun 2021. Semoga bisa memberikan sedikit wawasan, dalam arti adalah apa sih yang harus teman-teman lakukan di masa-masa insya Allah kita berjuang untuk keluar dari pandemi ya gitu ya. Tapi walaupun insya Allah kita bisa keluar dari pandemi, tapi kan namanya krisis ekonomi takutnya masih berjalan, oke? Nah jadi teman-teman harus pintar safety keuangan. Itu dia, aku sudah menjelaskan dari segi keuangan. Semoga berkenan di hati teman-teman semua dan bisa memberikan inspirasi atau membantu paling tidak untuk menabung. Itu dia semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, teng. Dan untuk teman-teman yang mau berpergian, jangan lupa pakai masker, hand sanitizer, terus udah gitu menjaga jarak, kalau perlu pakai sarung tangan plastik. Oke, jaga diri teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman sehat bisa memberikan efek sehat juga buat orang lain. Hindari kerumunan deh, pokoknya hindarin kerumunan. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf kiranya kalau aku ada salah-salah kata, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, saranghayo.